Shalom, sekali lagi, shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan ya. Selamat tahun baru tentunya saya mengucapkan secara khusus buat jemaat Tuhan, dan juga selamat merayakan tahun baru Imlek ya. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang merayakan, tentunya kita bersyukur di tahun ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan baik. Hari ini kita akan bersama-sama coba merenungkan 3 hal penting yang akan menolong kita di tahun 2023. Ya, tahun 2023 adalah bukan tahun yang mudah. Ya, mungkin saudara-saudara sudah mendengarkan baik khotbah di dalam gereja sini maupun di ibadah-ibadah yang lain, bahwa tahun 2023 disebut adalah tahun kegelapan. Ya. Oleh para pemimpin-pemimpin dunia mengatakan tahun kegelapan, tahun yang penuh dengan kecemasan, tahun yang penuh dengan kebingungan. Tetapi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, amin. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa cemas ketika kita berjalan menurut tuntunannya Tuhan di tahun 2023. Amin. Jadi di tahun 2023 yang kata para pemimpin-pemimpin adalah tahun kegelapan, tetapi bagi orang percaya tahun ini adalah tahun di mana kita mengalami yang namanya kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang kalah, kita bukan orang-orang yang pesimis dengan hidup ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, segala sesuatu yang tadi yang tidak ada menjadi ada. Berjalanlah bersama dengan Tuhan di tahun 2023 di dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, di dalam kuasa daripada Tuhan, sehingga saudara dan saya tidak perlu mengalami yang namanya ketakutan. Amin, Bapak Ibu. Tema firman Tuhan hari ini yaitu berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Ini tema gereja, dan saya ingin sama-sama coba kita merenungkan hal ini bersama-sama. Ya. Bukan sebuah hal yang mudah untuk hidup dalam tuntunannya Tuhan. Betul? Bukan hal yang mudah. Bahkan ketika kita memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk di tahun 2023 ini, ada banyak hal yang saudara dan saya akan putuskan. Memutuskan hal-hal yang penting, hal-hal yang kurang penting, hal-hal yang sederhana. Kita memerlukan yang namanya tuntunannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak sembrono dengan kehidupan ini, amin. Supaya kita tidak gegabah ketika kita mengambil sebuah keputusan. Oleh karena apa? Oleh karena kita memohon kepada Tuhan, menuntun kita supaya di tahun 2023 ini menjadi tahun kemenangan, bukan tahun kekalahan bagi orang percaya. Karena banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir menghadapi tahun ini. Tetapi pada hari ini kita coba merenungkan 3 hal penting, bagaimana kita berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Hal yang pertama kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan 3. Saudara dan saya bisa, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 62 ayat yang kedua dan 3. 1, 2, 3 ayat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hal pertama, bagaimana kita hidup menurut tuntunannya Tuhan adalah hidup lebih dekat kepada Allah. Amin. Hidup lebih dekat kepada Allah. Kalau tahun 2022 memang kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, betul? Kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah ikut KKA, kita sudah banyak hal-hal rohani yang membuat iman kita bertumbuh, yang membuat
hati kita kuat ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, dan kita bisa melewati tahun kecemasan disebut tahun 2022 yang disebut tahun kecemasan. Saudara bisa melaluinya dengan baik. Amin. Bukankah semuanya itu karena anugerah Tuhan? Kita bisa melewati tahun demi tahun, bahkan kita boleh memasuki tahun yang baru. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, di tahun 2023 ini mari kita mengambil sebuah komitmen yang baru bersama dengan Tuhan, mengambil sebuah keputusan yang baru bersama dengan Tuhan, bahwa hidup kita, mari kita lebih dekat kepada Allah. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara dan saya mau hidup dalam ketenangan, amin. Mau hidup tenang dalam hidup ini. Ada banyak orang yang meskipun punya segala-galanya, tetapi mereka tidak bisa hidup dalam ketenangan, Bapak Ibu. Tetapi jemaat Tuhan di tempat ini, mari saya dan saudara, mari kita berkata kepada Tuhan bahwa hanya dekat kepada Tuhan kita akan mengalami ketenangan. Masalah apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, dekat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolong atas setiap masalah yang saudara hadapi. Minta Tuhan tolong supaya kita diluputkan dari berbagai macam sakit penyakit mungkin, dari berbagai macam kecemasan, diluputkan dari kekhawatiran, diluputkan dari sakit penyakit. Dekat kepada Tuhan. Kalau tahun sebelumnya saudara jauh dari Tuhan, mari tahun ini mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara mau? Amin. Daud seorang yang hebat, dia seorang yang kaya, dia seorang raja, seorang pemimpin Israel, dia seorang yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi Daud mengambil keputusan setiap hari untuk dekat kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak mengambil keputusan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mengikuti contoh daripada Daud. Mungkin saat-saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan kehidupan yang tidak mudah dalam keluargamu. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi seorang istri, bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menghadapi relasi kerja, bagaimana menghadapi pekerjaan, bagaimana menghadapi bisnis, bagaimana menghadapi mertua, mantu, anak mantu. Betul ya? Ada banyak masalah-masalah yang saudara hadapi, dan bagaimana bisa melewati hari demi hari, detik demi detik di tahun ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Saudara harus bergumul mungkin dengan ekonomi saudara, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan banyak hal. Tetapi ketika saudara dan saya datang dekat kepada Tuhan, berkomitmen untuk mau dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk melewati masa-masa yang tidak mudah. Amin. Masa-masa yang sulit, masa-masa krisis, masa-masa di mana mungkin kita hidup dalam persimpangan jalan, kita tidak tahu arah kita harus bagaimana. Tetapi ketika saudara dan saya hidup dekat kepada Allah, maka percayalah, selalu ada jalan bagi saudara-saudara. Amin. Badai pasti berlalu ya. Badai itu tidak selamanya ada, dia pasti lewat. Pertanyaannya, mau tidak saudara-saudara dekat kepada Tuhan, mengucap syukur dengan perkara-perkara yang saudara sedang hadapi saat ini, tapi jangan bersungut-sungut. Amin. Mau mengucap syukur dalam Tuhan? Dalam Mazmur pasal 63 ayat yang kedua, bagaimana Daud menyampaikan isi hatinya. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Daud memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Dia menyampaikan isi hatinya dalam Mazmur 63, bahwa Tuhan, dia haus mencari Tuhan. Dia menyamakan dirinya seperti tanah yang tandus, yang tidak berair.
biarlah saudara-saudara juga memiliki sikap hati yang haus akan Allah, yang tidak puas dengan hidup ini. Oleh karena apa? Hari demi hari kita harus berjuang melewati tantangan, melewati masalah, melewati goncangan kehidupan, melewati badai dalam rumah tangga, badai dalam keluarga. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Percayalah, masih ada Tuhan yang menolongmu. Amin. Ada sebuah lagu, saudara coba cari ya. Masih ada Tuhan yang menolong saudara-saudara. Separah apapun saudara dalam masalah ini, seburuk apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, mungkin kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan. Mungkin kita berpikir di dalam keputusasaan kita mengambil sebuah sikap yang menjauh daripada Tuhan. Tetapi selama saudara menuju kepada Tuhan, mata saudara tertuju kepada Tuhan, maka masih ada pengharapan di sana. Amin. Masih ada Tuhan yang menolong saya dan saudara di tahun 2023. Amin. Mumpung masih bulan Januari ya, mari kita memperbaharui apa yang menjadi komitmen di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dekat kepada Tuhan, lebih dekat lagi. Ketika lebih dalam di dalam hadiratnya Tuhan, ketika saudara dan saya mencari hadiratnya Tuhan di dalam doa-doamu, di dalam waktu pribadi dengan Allah, di dalam hadiratnya Tuhan, di dalam saudara membaca, merenungkan firman Tuhan, bermeditasi di dalam ruang doamu, mencari kehendaknya Tuhan, maka saudara dan saya akan lebih kuat menghadapi tantangan kehidupan di tahun 2023. Ada amin? Ketika saudara dan saya lebih dalam hadirat Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih percaya kepada kasih setia Tuhan, maka meskipun tantangan ada, meskipun ancaman ada, meskipun gangguan ada, meskipun saudara menghadapi pergumulan yang sulit sekalipun, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang kokoh, akan menjadi orang yang kuat menghadapi tantangan. Kenapa? Karena saudara ada di dalam hadiratnya Tuhan. Mau lebih dalam hadiratnya Tuhan? Mari saudara, mari kita bersama-sama. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Hidup ini adalah belajar. Hidup ini bukan tentang diri kita, tapi hidup bagaimana terus belajar dan belajar dan belajar. Belajar dalam hadirat Tuhan. Belajar terus sampai Tuhan menutup usia kita. Kita harus terus belajar di bawah kakinya Tuhan. Daud, dia bisa saja sombong. Dia punya kekuasaan. Dia punya kekayaan, dia punya banyak pengawal, banyak tentara yang hebat, banyak orang-orang yang menolong dia. Tetapi Daud tidak mengandalkan semuanya itu. Daud berkata, hanya dekat kepada Allahku, aku tenang. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam ketenangan, dekat kepada Tuhan, lebih dalam lagi, menghampiri tata kasih karunia Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara dalam bekerja, di dalam melayani Tuhan, segala sesuatu, apapun yang saudara dan saya akan lakukan di tahun ini, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama, dekat kepada Allah. Kadang-kadang ya, sebelum kita mengenal Tuhan, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita bisa melangkah sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak memerlukan yang nama tuntunannya Tuhan. Betul? Dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, kita melangkah karena hidup ini kita berpikir hidup ini adalah milikku. Tetapi sekarang beda saudara. Setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah miliknya Kristus. Itulah sebabnya kita katakan kepada suka-sukamu Tuhan untuk membentuk hidupku. Kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan.
dedikasikan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita senantiasa, saudara. Dulu mungkin kita orang Kristen, ya kita tetap datang ke gereja, kita bisa memberi persembahan, memberi perpuluhan, melayani Tuhan, baik di musik, di ushers, greeters, anak sekolah minggu, kita bisa melayani dengan begitu banyak hal yang kelihatannya kita orang yang suci, orang yang kudus, orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam hadirat-Nya Tuhan, maka saudara, kita akan lemah, kita akan jatuh, kita akan terperosok dan jatuh ke dalam pencobaan. Ada begitu banyak orang yang ketika mereka hidup bukan dalam kehendak-Nya Tuhan, mereka bisa jatuh, saudara. Termasuk saya, termasuk kita semua di tempat ini. Itulah sebabnya hari ini mari kita mengambil sebuah keputusan yang baru, bahwa hidup kita harus dekat dengan Allah. Hal yang kedua, dalam Matius pasal keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saudara-saudara mengambil komitmen untuk menjadi orang Kristen, atau menjadi orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pengikut Kristus, maka Tuhan berkata demikian, jikalau kamu mengikut aku, apa katanya? Pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Itu syarat. Itu syarat kita mengikut Tuhan. Mudah enggak, saudara? Mudah tidak? Gak mudah. Kita harus menyangkal diri kita, menyangkal keinginan daging, menyangkal keinginan mata, menyangkal keangkuhan hidup. Kita harus menaklukkan di bawah kakinya Tuhan. Kalau tadi kita adalah orang-orang yang sombong, tadi kita orang-orang yang angkuh, orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita menaklukkan keangkuhan kita, kita menaklukkan keinginan mata kita, kita menaklukkan keinginan daging kita di dalam kuat kuasanya Tuhan. Supaya yang muncul bukanlah hidup kita, tetapi yang muncul adalah Kristus dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkata, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kisah hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam ini adalah ketika Yesus berada di padang gurun. Di dalam Matius pasal yang keempat dikatakan demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba oleh iblis. Dan setelah berpuasa, saudara dan saya boleh bisa membaca bersama-sama ya, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Laparlah Yesus. Lalu datanglah pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Apakah saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus di tahun ini? Saudara lihat di sini bagaimana Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Setelah dia berpuasa 40 hari, Alkitab mencatat dia dicobai oleh iblis. Pertama dicobai tentang apa? Makanan. Itu berbicara tentang keinginan daging. Iblis bilang begini sama Tuhan, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Bisa nggak Tuhan rubah? Bisa. Bisa. Tetapi Tuhan katakan demikian, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Apa sih yang kita cari dari pagi sampai malam? Kita bangun pagi, kita harus pergi, dan kita harus pergi, kita berusaha. Semua untuk apa? Semua untuk kepentingan apa? Kepentingan daging kan? Betul? Betul ya? Kita pagi-pagi, kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, segala sesuatu kita lakukan dari pagi sampai malam. Semua berbicara untuk kepentingan apa? Kepentingan daging ini, saudara. Kepentingan ini. Dan itu nggak salah. Dan itu tidak salah. Tetapi ketika keinginan daging ini melampaui apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, maka di situ yang salah. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara dan saya akan hidup ketika saudara dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya akan hidup ketika saudara sungguh-sungguh berkomitmen mendedikasikan hidup untuk hidup di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita tergoda dengan keinginan dagang, keinginan daging, saudara. Saudara dan saya bisa jatuh. Ada banyak orang jatuh, mereka harus ditangkap, masuk penjara. Oleh karena apa sih? Keinginan apa? Keinginan daging ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan, janganlah kamu keinginan daging itu harus ditaklukkan di dalam kakinya Tuhan, di dalam hadiratnya Tuhan. Bukan berarti setelah ibadah ini saudara, saya tahu saudara sedang menanti-nantikan apa? Angpau mungkin ya. Ya mungkin ada yang setelah ibadah ini akan berjalan, bertemu dengan sanak saudara, keluarga, is okay, gak ada masalah, dan itu saya ucapkan selamat, bersuka cita. Tetapi kita juga bersyukur tahun Imlek hari ini jatuh pada hari apa? Pada hari Minggu. Artinya apa? Tuhan memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus beribadah dulu kepada Tuhan, baru kita pergi bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Percayalah, saudara pasti mendapatkan angpau dari sanak saudara yang saudara kunjungi. Dan percayalah juga, saudara harus memberikan angpau kepada mereka juga. Jadi supaya apa? Mereka juga senang. Amin. Kayaknya nggak yakin ini. Ya, masih bersama dengan saya Bapak Ibu. Ya, saya lihat kayaknya dari sini saya lihat apa terlalu serius saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, memang harus serius menyampaikan firman Tuhan ya, karena memang kebenaran harus disampaikan dengan benar. Amin. Jadi itu hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sepanjang tahun ini, kalau dulu tahun 2022, Tuhan suruh kita jalan ke kiri, kita jalan ke kanan. Tuhan suruh kita jalan ke depan, kita mundur. Ya. Tuhan suruh kita belok kiri, kita beloknya ke kanan. Artinya apa? Kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Nah, tahun 2023, Tuhan, tahun ini saya mau dipimpin oleh Roh-Mu. Terserah Tuhan mau suruh saya kemana, saya akan taat. Amin. Taat. Saya akan taat. Saya akan menjadi murid yang baik. Saya akan menjadi seorang murid yang baik, mendengarkan perkataan guruku. Dan perkataan guruku itu harus kudengar baik-baik apa yang dikatakan, supaya saya tidak salah di dalam melangkah.
anak-anak muda juga di tahun 2023, dengarkan pimpinan Tuhan. Ya, baik yang kuliah, bekerja, yang berusaha, yang mau menikah, pimpin. Tuhan, betul nggak ini jodoh saya, Tuhan? Salah apa benar nih? Cek. Perempuan apa laki-laki? Jangan salah pilih, saudara. Ya, pastikan Adam harus dengan Hawa. Amin. Jangan Adam dengan Adam. Dosa. Atau Hawa dengan Hawa. Jadi harus nggak boleh salah. Kalau ada yang salah begitu ya bertobat ya. Harus meninggalkan. Karena banyak kejadian, saudara. Ya, banyak. Bahkan ada negara-negara yang sudah ya membolehkan. Ya. Tahun 2022 yaitu hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Sama seperti Yesus mengatakan. Di pencobaan yang kedua, Yesus dibawa ke dalam hubungan bait Allah dan dikatakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat-malaikat akan datang menatang engkau, kata firman Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi jangan-jangan gini, saudara. Saudara nyebrang jalan, akan Tuhan bilang, saya hidup dalam hadiratnya Tuhan. Jadi nyebrang jalan gak usah lihat ke kiri, gak usah lihat ke kanan, terus nyebrang. Ya. Itu namanya mencobai Tuhan. Kita harus tetap lihat ke kiri, lihat ke kanan, menyeberang. Supaya apa? Supaya kita tidak kecelakaan, mengalami kecelakaan. Mau dipimpin oleh Tuhan di tahun ini? Mari kita belajar tentang Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Pasti saudara dan saya akan melewati masa-masa yang tidak mudah, melewati masa-masa yang sulit, karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang terakhir, bagaimana supaya kita hidup dituntun oleh Roh Tuhan? Hidup. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hidup melayani Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah tentang Maria dan Marta. Saudara tahu kisah itu? Tahu ya? Ya, saya ingin cerita sedikit bagaimana ketika Yesus berkunjung ke rumahnya Maria dan Marta. Siapa yang menyambut dia? Marta. Marta menyambut Yesus. Kita baca sama-sama ya. Maria dan Marta dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Salah nggak Marta melayani Yesus? Salah nggak? Enggak. Marta punya karakter yang mempunyai keramah tamahan. Dia ramah tamah menyambut tamu. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke rumahnya, Alkitab mencatat di sini ya, di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta ini seorang yang senang melayani orang. Dia punya karakter yang suka menolong orang, melayani orang, membukakan pintu waktu Yesus datang ke rumah, datang menyambut Yesus. Awalnya nggak ada masalah. Dan yang terjadi masalah adalah ketika Maria, saudaranya, duduk mendengarkan apa yang Yesus katakan, dan di situ terjadi yang namanya apa? Bersungut-sungut. Terus Marta bilang begini sama Tuhan. Ya, dalam ayat yang
40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali. Ya, sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, ini perhatikan kata-kata Marta. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ini terjadi kecemburuan, saudara. Terjadi kecemburuan. Bagaimana Marta mengatakan bahwa Maria tidak peduli dengan dia. Aku kan sibuk dari tadi, Yesus. Sedangkan Marta, dia enak-enak saja duduk diam di situ. Terus dia bilang apa lagi? Dia membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia, apa katanya? Membantu aku. Marta iri hati di sini. Suruh itu Maria bantu aku. Dari pagi nih saya sudah sibuk menyiapkan makanan, minuman, pakaian, segala sesuatu, mengepel rumah, rantai, apapun. Saya sudah sibuk nih. Sekarang Yesus datang, dia duduk diam saja. Suruh dia bantu aku. Jangan diam-diam saja. Marta marah. Perhatikan berikut lanjutnya. Ayat 41, Yesus bilang begini, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau apa? Khawatir dan apa? Menyusahkan diri dengan apa? Banyak perkara. Saudara, kadang-kadang terlalu sibuknya saudara-saudara akhirnya membuat kita menjadi orang yang khawatir. Betul? Menyusahkan diri kita dengan banyak perkara. Itulah sebabnya banyak orang Kristen, ya, mereka sangat sibuk dan sangat sibuk. Mereka akhirnya karena kesibukan itu membuat mereka menjadi takut, khawatir, bimbang. Ya. Terlalu sibuk. Tetapi apa kata Yesus di sini? Ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa katanya? Kita baca sama-sama. Maria telah memilih bagian yang apa? Yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kalau kita ingin dipimpin oleh Tuhan di tahun 2023, mari kita belajar dengan seorang yang namanya Maria. Dia duduk di bawah kakinya Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan kata Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik. Pekerjaan Marta baik enggak? Baik. Boleh enggak Marta menyiapkan segala sesuatu? Boleh. Boleh sekali. Tetapi ketika Marta sudah membuat satu keputusan bahwa saudaranya tidak mempedulikan karena Maria itu sudah duduk-duduk saja, itu yang salah, saudara. Saya ambil aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saudara dan saya pasti sibuk melayani Tuhan, betul ya? Di gereja ini ada begitu banyak pelayanan. Baik mulai dari pelayanan penggembalaan, tentunya Ibu Gembala pasti sangat sibuk. Bagaimana bertemu dengan orang, konseling, bertemu dengan masalah-masalah jemaat barangkali, ya itu pelayanan. Ushers, greeters, musik, semua sibuk sekali dengan pelayanan. Guru sekolah minggu, semua kita terlibat dalam pelayanan jemaat Tuhan. Sebagai pendoa, sebagai orang-orang yang mengunjungi dan lain sebagainya, kita sibuk dengan. Dan itu tidak salah, itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Jadi melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu berbeda, saudara. Melayani pekerjaan Tuhan itu contoh seperti ini. Mereka yang bermain di musik, ya, mereka melayani pekerjaan Tuhan di bidang musik. Ya, ada yang pemain keyboard, ya, bass, drum. Mereka melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta mereka. Dan mereka akan full heart di situ. Mereka akan sungguh-sungguh latihan. Mereka akan sungguh-sungguh mempersiapkan. Mereka akan sungguh-sungguh berlatih dengan lagu-lagu yang baru, lagu-lagu yang sekarang mungkin sedang viral barangkali, dengan lagu-lagu yang membawa hadirat Tuhan bagi jemaat. Itu bagi mereka yang di musik. Bagi yang penerima tamu, ya,
Itu namanya mereka juga menerima, menyambut tamu. Mereka ramah dengan jemaat yang datang. Itulah sebabnya jangan menempatkan orang yang ada di depan yang tidak mempunyai keramah tamahan. Jadi orang datang jemaatnya takut duluan karena mungkin tidak susah tersenyum, ya, mudah susah tersenyum. Jemaat menyambut, jemaat udah takut dulu, kakek takut, kakek nggak jadi ibadah di tempat kita karena, nah itu punya talenta sendiri. Nah Marta punya karisma itu, dia menyambut Yesus di rumahnya, berarti dia menyambut, menerima Yesus. Nah, penerima tamu itu termasuk pekerjaan Tuhan. Yang mengajar guru sekolah minggu, yang mengajar anak sekolah minggu itu pekerjaan Tuhan. Ya, yang mempersiapkan ruangan-ruangan ini itu pekerjaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, mulai dari berdoa dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan itu adalah beda, saudara. Melayani Tuhan ketika saudara duduk diam di dalam hadiratnya Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berpuasa, dan duduk dalam hadiratnya Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita lakukan di tahun 2023, itu melayani Tuhan. Semakin lama saudara duduk dalam hadiratnya Tuhan, maka saudara dan saya akan semakin kuat, semakin peka mendengarkan suaranya Tuhan. Amin. Ketika saudara sungguh-sungguh tenggelam dalam hadiratnya Tuhan, menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan matang tertuju kepada Tuhan, setiap hari, setiap saat, saudara akan sangat peka mendengarkan suara Tuhan. Tetapi ketika saudara terlalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan, terlalu sibuk melayani hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, akhirnya kita kehilangan kepekaan mendengarkan suaranya Tuhan. Amin. Saudara mau peka mendengarkan suaranya Tuhan? Mari melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita ajak. Ya, di gereja tempat saya melayani juga di GSC Bethlehem. Ya, kita ada namanya doa puasa 21 hari. Jadi awal tahun itu biasa kita berdoa puasa 21 hari. Dari hari pertama tanggal 9, tanggal 10 sampai nanti tanggal 30. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dalam hadiratnya Tuhan. Ketika kita lebih dalam hadiratnya Tuhan, kita akan kuat menghadapi tantangan yang tidak mudah. Amin. Kita akan kuat. Apa masalahmu saudara sekarang? Apa tantangan yang sedang terjadi di awal-awal tahun ini? Lebih dalam hadiratnya Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Maka saudara saya akan menjadi pribadi-pribadi yang peka mendengarkan suaranya Tuhan. Saudara mau peka mendengarkan suaranya Tuhan? Amin. Hidup melayani Tuhan. Sama seperti Maria duduk di bawah kakinya Yesus, mendengarkan yang Tuhan Yesus katakan. Supaya apa? Supaya dia peka mendengarkan suara Tuhan. Saya kira ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada saudara saya. Mari kita bersama-sama menjadi jemaat Tuhan yang hidup dekat dengan Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup melayani Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, dan yang membagikannya kepada banyak orang. Haleluya.